melayani saudara pada persekutuan CMF pada hari ini. Dan saya diminta untuk membawakan materi tentang hyper grace. Nah, sebentar saya mesti atur dulu. Oke. Apakah PowerPoint saya sudah muncul, layar Anda? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau gitu. Ya, saudara, hyper grace. Jadi, ini bukan sebuah ajaran yang baru sebetulnya. Ini sesuatu hal yang cukup lama karena setahu saya dari tahun 2013-2014-an ajaran ini sudah muncul gitu ya, dan sudah dikenal oleh banyak orang. Nah, saya menerjemahkannya hyper grace itu kasih karunia berlebihan. Walaupun mungkin ada terjemahan lain gitu ya, tapi saya lebih sering menerjemahkan ini dengan kasih karunia berlebihan. Nah, saudara, tetapi sebelum saya membahas tentang topik dan ajaran ini, saudara, saya ingin Anda di awal pertemuan ini untuk tidak berasumsi apa-apa dulu terkait dengan ajaran ini. Kalau ibarat gelas, dikosongin dulu gelasnya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat ajaran ini secara objektif, tanpa ada asumsi-asumsi apapun, gitu ya. Tapi tentu, saudara, saya berharap ketika saya menyampaikan ini, nanti di akhir sesi ini saya lihat ada waktu tanya jawab, saudara, saya berharap Anda merespon, gitu ya, bisa merespon, tanya jawab, berdiskusi dengan saya, karena memang untuk menjelaskan ajaran hyper grace ini dalam waktu 30 menit nggak mudah. Oleh karena itu saya hanya akan menjelaskan bagian luarnya saja, termasuk poin-poin yang memang diharapkan panitia untuk saya sampaikan. Gitu begitu. Nah, saudara, seperti namanya, hyper grace, kasih karunia berlebihan. Di sini kata kuncinya adalah di grace-nya, kasih karunia, saudara. Jadi seperti yang dinamakan, ajaran ini punya jangkar teologis, ya, jangkar ajarannya itu pada grace, pada kasih karunia, pada anugerah Tuhan kepada kita. Jadi ketika mereka, para pengajar hyper grace ini mengajarkan sesuatu, mereka akan mengajarkannya atau melihat sesuatu kacamatanya, lensanya adalah lensa kasih karunia, lensa anugerah. Itu ibarat kalau Anda jalan keluar di Pulau Bali ini karena ultraviolet sinarnya begitu menyilaukan, Anda pakai kacamata hitam. Jadi Anda mau melihat kemanapun, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ya akan hitam atau kehitaman, gitu ya. Nah, itu lensanya para pengajar hyper grace. Lensanya, kacamatanya adalah kacamata kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, sebetulnya pada penciptanya sendiri atau disebut penggagasnya sendiri, dia tidak memakai istilah hyper grace, tetapi memakai istilah radical grace. Nah, saudara, tapi kok bisa lebih populer istilah hyper grace ketimbang radical grace, saudara? Ya, saudara, seperti kalau Anda sering belajar teologi begitu ya, atau mungkin kalau Anda dalam perspektif keilmuan atau penelitian, tesis itu selalu ada antitesisnya. Nah, dalam dunia teologi juga sama, bahwa setiap ajaran teologis itu pasti ada problematika teologisnya, sebut saja begitu. Dan problematika teologis inilah yang seringkali disambar oleh teolog lain, atau sebut saja pendeta lain, ahli teologi lain, untuk mengkritisinya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa tidak ada satupun ajaran teologis yang tidak punya problematika teologis. Selalu akan ada problematikanya. Nah, saudara, istilah hyper grace ini justru dimunculkan oleh yang namanya Michael Brown, saudara. Dia seorang doktor teologi, dan dalam bukunya di tahun 2014 terbit, itu muncullah istilah ini, hyper grace, exposing the dangers of the modern grace message. Nah, saudara,
kalau Anda melihat sebelah kiri di PowerPoint sisi kiri, saudara, itu bukunya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi bagi Anda yang nggak mau ribet baca dalam bahasa Inggris, itu ada, sudah. Anda bisa cari di toko buku rohani atau bahkan di online shop tertentu, buku ini ada. Tapi yang menarik terjemahannya adalah, kalau tadi saya menerjemahkan Hyper Grace itu kasih karunia berlebih atau berlebihan, di sini diterjemahkannya kasih karunia overdosis. Lihat, saudara, dari sini aja Anda sudah bisa menebak gitu ya. Saya memakai terjemahan berlebihan, mungkin ini agak netral gitu ya, karena memang saya ingin melihat ajaran ini dengan objektif lebih gitu ya. Tetapi saudara, ini memakai istilah overdosis. Anda para calon-calon dokter atau bahkan ada dari antara yang sudah dokter, overdosis pasti jelek, kan begitu. Jadi ya jelas, kenapa? Karena Michael Brown menulis buku ini dalam rangka untuk mengkritisi ajaran Hyper Grace. Tetapi di awal saya ingin mengajak Anda untuk tidak buru-buru mencap sesat Hyper Grace, saudara. Michael Brown sekali lagi menulis buku ini sebagai sebuah cara dia untuk mengkritisi sebuah ajaran tertentu. Dalam hal ini Hyper Grace. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa apapun ajarannya selalu akan ada yang mengkritisi kok. Bahkan kalau saya ini kan melayani di GKI, salah satu gereja Reform Calvinis Belanda gitu ya. Dan saudara, Calvinisme pun selalu akan ada yang mengkritisi. Selalu ada problematika teologis dari sebuah ajaran tertentu. Gitu begitu. Jadi Hyper Grace muncul dari Michael Brown dalam bukunya ini. Nah, saudara, ini mengkritisi apa? Nah, saudara, ini yang dikritisi. Dan saudara, ini yang saya munculkan adalah dua penggagas atau pengajar Hyper Grace yang menurut saya paling populer sepengetahuan saya. Yang sebelah kiri ini Joseph Prince. Ini di kalangan anak muda mestinya cukup terkenal karena dia termasuk salah seorang pastor muda dengan gaya pembawaan sangat kekinian, gitu ya. Khotbah-khotbahnya pun bernas, saudara. Dia punya jemaat di Singapura sana, anggota jemaatnya luar biasa, sekitar 15.000 sampai 20.000 orang, ya, itu manusia semua, gitu ya. Bukunya yang terkenal yang juga mengusung Hyper Grace adalah Destined to Reign. Saudara, Joseph Prince bukan satu-satunya. Yang juga terkenal adalah Paul Ellis. Dan ini juga sudah diterjemahkan kedua buku ini dalam bahasa Indonesia, saudara. Nah, Paul Ellis dalam bukunya memang dia memakai istilahnya Brown tadi, Hyper Grace Gospel. Loh, kenapa kok dia pakai istilahnya Brown? Ya karena bukunya Paul Ellis ini diterbitkan oleh dia, itu seperti judul bawahnya, ada tagline-nya. Sebuah respon terhadap Michael Brown. Nah, dan bagi mereka yang menentang pesan kasih karunia modern, maksudnya ya ajaran Hyper Grace ini. Ini menarik, saudara. Jadi Radical Grace itu dikritis oleh Brown, dan Brown memakai istilah Hyper Grace, gitu ya. Lalu Paul Ellis menerbitkan lagi sebuah buku untuk mengkritisi Brown. Dan oleh karena Brown sudah memakai istilah Hyper Grace, maka Ellis juga memakai istilah Hyper Grace. Nah, saudara, jadi dalam bukunya Paul Ellis ini mengklarifikasi tuduhan-tuduhan, kira-kira begitu, yang ditujukan kepada ajaran Hyper Grace, saudara. Itu menarik. Nah, saudara, jadi ini dua penulis besar atau dua pengajar Hyper Grace yang populer sepengetahuan saya, saudara. Nah, saudara, selanjutnya saya akan masuk ke dalam Hyper Grace itu apa? Dan apakah Hyper Grace itu Alkitabiah? Apakah Hyper Grace itu biblical? Dan dari mana awalnya ajaran ini bermula, saudara? Nah, saudara yang terkasih, seperti yang kita tahu bahwa kekristenan itu
cirinya banyak kan begitu ya. Ciri khas kekristenan itu banyak sekali kalau dibanding agama lain. Tapi harus diakui salah satu ciri khas terkuat dalam ajaran kekristenan adalah soal kasih karunia, anugerah, sola gratia. Kalau Calvinis menyebutnya begitu. Nah, salah satu ayat yang dipakai oleh pengajar Hyper Grace adalah dari Roma 5 ayat 20. Anda bisa lihat yang kanan dulu, saudara, kanan atas. Dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini terjemahan Indonesianya, Alkitab. Terjemahan barunya begini. Nah, saudara, kalau Anda lihat di sebelah kiri atas, saudaraku, memang kita kan punya Alkitab ini salah satu luar biasanya Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa. Bahkan kemarin di Indonesia, kalau Anda baca media massa kan, kemarin kita barusan menghangat ketika ada seorang gubernur yang menggugat, gitu ya, karena ternyata Alkitab diterjemahkan dalam bahasa daerah tempat dia memimpin, yang menurut dia itu seharusnya nggak boleh kan begitu. Nah, saudara, saya sempat membandingkan dengan beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, dan saudara di sini pengajar Hyper Grace memakai terjemahan dari Aramaic Bible in Plain English. Dan saudara di situ kalimat terakhir dari Roma 5 ayat 12 ini diterjemahkan kata akhirnya adalah superabounded. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Inggris superabounded itu ya kalau dalam Indonesia berlimpah-limpah kan begitu. Dalam bahasa asli Yunaninya berlimpah-limpah superabounded itu huper periseu. Huper, Anda bisa lihat yang sisi kiri, huper itu over, above, melampaui. Dalam bahasa Inggris jadinya hyper kan begitu. Nah, periseu itu super abound, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jadi, saudara, kalau diterjemahkan dari 3 versi bahasa ini, Indonesia berlimpah, dalam bahasa Inggris, khususnya dalam terjemahan Aramaic Bible, lalu dalam istilah Yunaninya, memang senada bahwa memang ini ingin menyampaikan sebuah kuantitas atau kualitas dari kasih karunia Tuhan. Nah, karena saya orang Indonesia, saya senang yang Indonesia aja, yang sebelah kanan, saudara. Berlimpah-limpah itu dalam KBBI sangat banyak atau berlebih-lebih. Jadi, ya memang ini ingin menggambarkan tentang kuantitas sekaligus kualitas kasih karunia Allah, Tuhan. Sangat banyak, berlebih-lebih, berlimpah memang. Nah, saudara, berangkat dari inilah ajaran ini sebut saja diberi nama, bahwa Alkitab memang mendeskripsikan kasih karunia Allah itu memang berlebih, berlimpah, sangat banyak, melampaui segala sesuatu dan bahkan melampaui cinta Anda dan saya, cinta manusia. Jadi kasih karunia Allah itu lebih besar daripada apa yang kita pernah tahu. Tidak akan ada kasih karunia yang melebihi kasih karunia Allah. Nah, saudara, sampai di sini, saudaraku, saya melihat tidak terlalu ada masalah dalam ajaran ini. Bahwa memang bukankah kekristenan mengakui bahwa memang kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Banyak, berlebih-lebih. Itu kalau Kalau Anda minta minum ke teman Anda, gitu ya, Anda sodorkan gelas kosong, lalu teman Anda itu isi air di dalam gelas Anda, itu ngisinya bukan hanya setengah, bukan hanya penuh, tapi luber. Itu kan kasih Allah. Nah, saudara, rasanya sampai sini kita, maaf, jangan kita deh, saya, siapa tahu Anda berbeda dengan saya, dan Anda boleh berbeda ya, saudara, dengan saya, makanya nanti di forum tanya jawab silahkan, gitu ya, Anda tanya jawab, boleh berbeda, gitu ya. Saya pribadi setuju, sepakat, tidak ada yang keliru sampai di sini. Bahwa kasih karunia Allah banyak. Karena kalau saya tidak setuju, saya akan mengambil
posisi yang berlawanan, lawan katanya sangat sedikit dan berkekurangan. Wah, saudara, tidak mungkin saya, apalagi saya pendeta, saya mengatakan kasih karunia Allah itu sangat sedikit dan berkekurangan, gitu ya, pelit, ya nggak berani, saudara. Ya memang karena faktanya tidak begitu. Atau mungkin mau cari aman, nyari kalau berlimpah-limpah kan kutub kiri, sebut saja begitu, berlebihan. Kalau lawan katanya kutub kanan, sangat sedikit cenderung kurang, kan begitu. Ada yang milih tengahnya, pas-pasan, gitu ya. Saudara, saya juga secara pribadi, saya juga memahami bahwa kasih Allah itu nggak pas-pasan, saudara, gitu ya. Ya memang kasih Allah itu lebih dari apa yang kita butuhkan seringkali. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Bukan irasional kasih Allah itu, tetapi dia melebihi akal sehat, gitu ya. Jadi begitu. Nah, saudara, sampai titik ini rasanya sih tidak ada yang jadi masalah, karena memang kasih Allah, kasih karunia Allah itu berlimpah lebih-lebih. Nah, saudara, tetapi memang sekali lagi seperti yang saya katakan, ajaran hypergrace dan semua ajaran teologi lain, bukan yang sesat ya, saudara, yang saya sampaikan, itu punya yang namanya problematika teologis. Dan oleh karena itu setiap ajaran selalu membuka ruang, setiap ajaran teologi tertentu akan selalu tersedia ruang untuk dikritisi. Dan itu di dunia teologi, itu sah-sah saja. Si A mengkritisi si B mengkritisi si C, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak hal yang dikritisi Michael Brown terkait dengan hypergrace. Nah, tapi karena memang saya diberi waktu yang terbatas, dan makanya saya memilih untuk membahas poin-poin atau sebut saja problematika teologis dari ajaran hypergrace yang dibutuhkan panitia, minimal panitia yang kontak saya, ya. Nah, jadi ajaran hypergrace ini paling tidak dari sekian banyak problematika teologis yang ada, itu ada 3 diantaranya yang hari ini saya akan jelaskan, tapi sekali lagi karena keterbatasan waktu saya akan jelaskan kepada Anda sekilas sifatnya. Dan harapannya yang sekilas ini minimal bisa jadi bekal kita untuk berefleksi atau berefleksi teologis tepatnya. Karena 3, hypergrace punya problematika teologis terkait dengan ajaran pertobatan, pengakuan dosa, dan ketaatan. Mengapa? Gampangannya begini. Ada tuduhan bahwa hypergrace mengajarkan untuk kita orang Kristen mengabaikan pertobatan. Tidak perlu melakukan pengakuan dosa dan hiduplah sembrono. Tidak perlu taat ini itu, kan begitu. Ada tuduhan seperti itu. Sekali lagi, bahwa ada anggapan bahwa hypergrace mengajarkan para pengikutnya atau kita orang Kristen untuk mengabaikan pertobatan, untuk tidak perlu pengakuan dosa, untuk hiduplah sembrono, seakan-akan begitu. Mengapa? Karena gampangannya begini sederhananya. Karena hypergrace itu memang memunculkan sebuah, sekali lagi saya katakan jangkar teologis, bahwa Allah itu maha kasih. Dan saya setuju bahwa bukankah identitas Allah itu kasih? Allah adalah kasih. Makanya ketika Allah mengasihi, itu bukan sifatnya Allah. Itu identitas Allah. Gitu, begitu. Nah, jadi karena Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah yang klimaks itu terwujud sempurna dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, maka hypergrace menghayati dan mengimani bahwa dosa kita dari masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan itu sudah ditebus sempurna. Ditebus sempurna. Oleh karena itu, kita berhak menamai bahwa kita adalah umat yang dikuduskan Allah. Kita orang-orang kudus. Dan memang Rasul Paulus dalam surat-suratnya sering menyapa jemaat dengan, hai kamu orang-orang kudus. Nah, karena kasih Allah itu begitu sempurna, penebusannya sempurna, dan bahkan, saudara, pembenarannya, justification-nya,
Dia kepada kita itu juga sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang luput dari penebusannya. Ada beberapa teolog yang menganggap bahwa wah kalau gitu bahaya ini. Bahwa tidak perlu pertobatan, dianggap begitu. Karena ada ngapain bertobat? Wong sudah dikuduskan kok. Ngapain? Apalagi pengakuan dosa lah ngapain? Kamu sudah diampuni kok dosamu. Bahkan kan saudara kita menghayati Tuhan itu sudah mengampuni kita sebelum kita berdosa. Loh, lihat kan? Bahwa sebelum kita berdosa, Tuhan itu sudah mengampuni terlebih dahulu. Jadi pengampunan ilahi itu tidak tersedia setelah pengakuan dosa. Tetapi pengampunan ilahi itu malah sudah tersedia sebelum dosa itu dilakukan. Sebut saja gitu. Itu kalau kita mau mendefinisikan dosa sebagai perilaku ya, saudara. Bukan kuasa ya. Terkait juga dengan ketaatan. Nah, ngapain ketaatan itu diperlukan? Ngapain disiplin rohani itu diperlukan? Buat selamat. Nah, bukankah Kristen menghayati bahwa keselamatan bukan karena kita taat? Keselamatan itu anugerah. Nah, kan begitu. Bahwa kita sudah selamat kok. Ketaatan tidak membawa kita pada keselamatan. Begitu. Bahwa dihayati kita taat bukan untuk diselamatkan, tetapi kita taat karena sudah diselamatkan. Nah, itu juga nanti akan saya bahas. Jadi ini 3 problematika teologis yang dituduhkan gitu ya, yang dikritisi dari ajaran Hypergrace. Saya akan kupas satu demi satu singkat-singkat. Saudara, yang pertama soal pertobatan. Nah, saudara, seperti juga ajaran-ajaran teologi yang lain, saudara, ajaran teologi itu selalu muncul, enggak begitu saja muncul tiba-tiba di ruang hampa, gitu enggak. Sebuah ajaran itu pasti muncul untuk merespon sesuatu, termasuk Alkitab. Makanya kalau kita memahami Alkitab kan kita dididik, saudara, untuk tidak memahami Alkitab itu begitu saja, tetapi lihat konteksnya, nah kan begitu. Karena setiap ayat perikop atau kitab tertentu itu ditulis berdasarkan konteks dan pergumulan tertentu. Setiap ayat perikop dan bahkan kitab tertentu itu ditulis untuk bahkan melawan budaya-budaya tertentu untuk mengkritisi sesuatu hal pada zamannya. Nah, saudara, demikian juga dengan Hypergrace. Hypergrace ini ada itu untuk merespon atau bahkan saya memakai bahasa yang lebih galak, ya, melawan sebuah ajaran tertentu. Satu, sebetulnya yang ingin dilawan yaitu agama perbuatan. Sebetulnya gitu aja sih. Intinya itu. Hypergrace itu ingin melawan, merespon ajaran-ajaran yang sifatnya antroposentrisme. Yang kalau saya mengistilahkan agama perbuatan, kira-kira begitu. Nah, saudara, dalam hal pertama, pertobatan, jadi ingat ya, kalau kita membahas ini, lensanya orang Hypergrace selalu lensa kasih karunia. Kasih Allah yang berlimpah-limpah, sempurna, kan gitu ya. Itu lensanya. Jadi mereka ini melawan, yang pertama, kalau dalam lini pertobatan, mereka melawan orang-orang, bahkan orang-orang Kristen, saudara, yang mendefinisikan pertobatan itu sebagai seperangkat perilaku dan emosi yang ditentukan. Menekankan cara yang tepat untuk bertobat sama saja dengan menempatkan orang di bawah hukum. Nah, jadi memahaminya begini, bahwa ini mengandaikan orang Hypergrace itu agak kurang sak kalau orang bertobat itu patokannya hukum atau peraturan tertentu. Nah, begitu. Apalagi orang Hypergrace akan sangat mengkritisi soal Taurat, hukum Taurat. Bahwa mereka beranggapan bahwa manusia tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, oleh karena itu, Hypergrace mengkritisi ketika kita itu mendefinisikan pertobatan itu dalam perilaku atau emosi tertentu berdasarkan ketentuan atau hukum tertentu atau bahkan hukum Taurat. Gitu. Artinya begini, bahwa orang Hypergrace itu
kamu kok membunuh, gitu ya. Terus si pelaku mengatakan, loh, emang kenapa dengan membunuh? Lalu kita bukakan 10 perintah Allah. Hukum Taurat kan, itu yang paling sederhana, gitu ya. Nah, menurut 10 perintah Allah jangan membunuh. Berarti kamu berdosa berdasarkan hukum ini. Maka bertobatlah. Karena hukumnya bilang jangan membunuh. Kalau kamu membunuh, kamu melanggar hukum. Dan kamu berdosa. Orang yang bertobat adalah orang yang tidak membunuh berdasarkan apa? Misalnya ya, berdasarkan hukum ini. Nah, saudara, itu para pengajar hypergrace tidak cocok. Mengapa? Lah nanti slide selanjutnya saya akan bahas saudara tentang mengapanya. Mereka punya argumentasi, begitu ya. Jadi mereka tidak terlalu cocok kalau pertobatan itu apa? Berdasarkan ketentuan atau hukum tertentu. Apalagi ketika banyak pengkhotbah itu mengajak umat bertobat itu menggunakan wortel dan tongkat. Nah, ini saya terjemahkan letter L dari bahasa Inggrisnya, dari bukunya. Carrot and stick, wortel dan tongkat, maksudnya reward and punishment. Jadi mereka tidak serak kalau ada pengkhotbah pendeta misalnya yang mengajak umat bertobat itu pakai pendekatan reward and punishment. Misal bertobatlah supaya rezekimu lancar. Nah, kayak gitu. Bahwa bertobatlah supaya kamu bisa lebih mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada rewardnya. Kalau kita bertobat, ada sesuatu yang kita peroleh. Termasuk juga sebaliknya. Kalau kamu nggak bertobat, hidupmu susah. Kamu ngelamar kerja ditolak terus loh. Kamu nembak cewek atau nembak cowok ditolak terus loh. Bahkan kamu belum nembak sudah ditolak loh. Kalau kamu nggak bertobat, misalnya begitu. Jadi nggak seret ini. Para pengajar hypergrace ngajak orang bertobat, caranya diiming-iming berkat atau ditakut-takuti hukuman. Neraka, sudah tahu belum neraka panas? Terus ada yang nyoba apa? Pengen tahu sepanas apa? Ya, terus ngeluarin korek dibakar dari temennya. Wah, panas. Kamu tahu sepanas itu neraka, bahkan 10 kali lipat lebih panas. Nah, itu wah, jadi bertobatlah. Oh, tidak cocok mereka dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena buat mereka pertobatan semacam ini akan menuntun kita untuk percaya, fokus pada upaya pertobatan kita sendiri. Dan justru kehilangan kasih karunia itu sendiri. Jadi gini, maksudnya bahwa yang dikuatkan oleh hypergrace adalah kalau kita fokusnya ke situ, kita ini akan merasa bahwa kita bisa bertobat melalui, oleh, dan dengan diri kita sendiri. Sehingga yang dikhawatirkan adalah kalau kamu gitu, kamu nggak perlu kasih karunia. Kamu bisa punya upaya berbalik dari bertobat menjadi, kalau bertobat kan dosa, kalau berbalik bertobat jadi apa? Kudus. Nah, gitu. Jadi ada kaitannya nanti dengan kekudusan. Jadi kamu kehilangan kasih karunia itu sendiri. Nah, mereka memakai contoh kayak orang Farisi nanti kamu jadinya lihat. Orang Farisi itu kan hafal hukum, Taurat dilakukan sampai titik komanya kan gitu. Mereka mengklaim dirinya adalah petobat sejati. Tapi yang seperti yang kita tahu, orang Farisi termasuk salah satu orang yang paling jadi musuh bebuyutannya Yesus dalam tanda kutip ya. Yesus kan tidak pernah memusuhi manusia dalam arti yang sesungguhnya, tidak suka gitu aja. Pada kemunafikan orang Farisi. Nah ini yang dikhawatirkan adalah pertobatan ala orang Farisi. Munafik. Nah, hypergrace inginkan dan harapkan adalah, ingat lensanya kasih karunia, dari Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, jadi maunya hypergrace itu pertobatan sejati itu bermula dari kasih karunia Allah. Bukan karena ada hukum tertentu. Bukan juga karena diiming-iming wortel, gitu ya, diiming-iming berkat tertentu. Atau bahkan ditakut-takuti hukuman tertentu. Enggak, hypergrace tidak ingin kita jadi orang Kristen kayak begitu. Berangkatlah dari, bukan dari reward atau punishment. Biarlah pertobatan itu titik berangkatnya bukan dari
ingin melakukan hukum tertentu atau mengindahkan hukum tertentu. Jangan. Tapi mulailah dari kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Karena memang Rasul Paulus di Roma 2 ayat 4 mengatakan bahwa memang kemurahan Allah itulah yang diharapkan menuntun engkau pada pertobatan, bukan hukuman Allah, bukan berkat Allah, tapi justru kemurahan Allah, kasih Allah, kasih karunia Allah. Itu begitu. Nah, itu yang dilawan. Lalu apa yang diajarkan hypergrace, saudara? Nah, saudara, pertobatan sejatinya dimulai dari respon kita pada kebaikan dan kasih karunia Allah. Jadi bukan pada perilaku dosa itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini fokusnya berbeda, walaupun hasilnya bisa jadi sama. Jadi pertobatan sejatinya dimulai, start, dari respon kita kepada kebaikan dan kasih karunia Allah. Jadi kalau Anda ada dari antara Anda yang bertobat karena takut dikutuk Allah, atau ada dari antara Anda yang di masa-masa pandemi ini bertobat karena takut kena virus corona, itu tidak cocok orang hypergrace. Jadi seharusnya yang membuat seorang bertobat bukan reward atau punishment tertentu, tetapi kesadaran akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Dan mereka memakai kisah Sakeus. Jadi Sakeus itu dalam kisahnya, saudara, saya yakin Anda tahu dan hafal, Yesus itu tidak pernah ngancam Sakeus, Yesus tidak pernah ngiming-ngiming Sakeus dengan surga. Enggak. Tapi apa? Yesus menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman buat Sakeus. Bahkan Yesus sampai bahwa, ayo sini kamu turun, naik-naik pohon kamu. Ya. Ayo aku pengen numpang di rumahmu, lihat. Ini bentuk kasih Yesus. Kita sama-sama tahu ya, orang Yahudi alergi untuk ketemu sama Sakeus, apalagi datang ke rumahnya nunut makan kan gitu, nginep. Wah, itu haram kan. Tapi Yesus mewujudkan kasihnya dengan cara seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa ada ajakan, apalagi tekanan gitu ya, untuk Sakeus bertobat, Sakeus berubah, saudara. Inisiatif pribadi. Jadi kalau kita sekarang tanya kepada Sakeus ya, Yesus, kamu dulu bertobat karena apa? Diancam Yesus ya? Dia akan jawab, enggak. Kamu diiming-iming apa sama Yesus? Surga? Enggak, kan gitu ya. Ya inisiatif dia pribadi. Kenapa? Karena dia nyaman. Karena dia tersentuh oleh kasih Allah itu. Jadi kebaikan Allah yang dinyatakan dalam Yesus menghasilkan pertobatan sejati. Oleh karena itu, jika Anda ingin melihat lebih banyak pertobatan, sampaikan kepada orang-orang tentang kebaikan Allah yang ditemukan dalam Yesus. Tantangannya begitu. Yang kedua, saudara, pengakuan dosa. Lensanya lensa kasih karunia ya. Saya selalu akan Anda ingatkan seperti itu. Saudara, ini juga muncul karena melawan pemahaman bahwa pengakuan dosa seringkali dipandang sebagai, ini dalam tanda kutip ini, biaya masuk ke rumah kasih karunia. Jadi kalau kamu mau ingin dapat kasih karunia Tuhan, kamu mesti ngaku dulu. Itu passwordnya. Jadi kalau kamu ingin dibersihkan, kalau kamu ingin dikuduskan, kalau kamu ingin dibenarkan, akuilah dulu dosamu. Jadi, saudara, ini dipakai oleh hypergrace untuk melawan bahwa pengakuan dosa kayak jadi apa ya, persyaratan orang memperoleh kasih karunia. Bisa jadi itu tanpa sadar. Termasuk juga bahwa jadi pengakuan adalah sesuatu yang harus Anda lakukan untuk membuat diri Anda bersih, benar, diampuni. Penganut hypergrace berkata, loh, pengakuan dosa itu bukan untuk supaya Anda bersih. Anda akan tetap kotor, gitu. Kita tetap berdosa. Gitu. Ketika Anda mengaku dosa, itu tidak membuat Anda jadi kudus. Andai katapun saat ini Anda disebut orang kudus, itu karena kasih karunia Allah. Nah, kan begitu. Selalu baliknya ke situ. Walaupun saat ini Anda dikatakan Anda adalah manusia-manusia yang dibenarkan, dan oleh karena itu berhak akan surga dan keselamatan, pembenaran itu bukan karena pengakuanmu, tetapi karena kasih karunia Allah. Apalagi soal pengampunan, bahwa jangan sampai kita memahami bahwa pengampunan Allah akan tersedia setelah kita minta ampun. Kalau kita tidak minta ampun, tidak ada pengampunan. Tidak, penganut hypergrace bilang. Kamu sudah diampuni bahkan ketika sebelum kamu melakukan dosa. Roma 9-10, dasar Alkitabnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk bisa dibenarkan dan diselamatkan, itu kuncinya adalah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan dengan mengaku dosa. Gampangnya begitu. Bagaimana mereka menjadinya? Bahwa saudara, kalau ada orang mengaku untuk diampuni, mengaku dosa untuk memperoleh pengampunan, itu seperti cuci tangan dengan air kotor. Karena tidak peduli seberapa keras Anda menggosok tangan Anda tidak akan membuat diri Anda bersih. Lalu memang natur kita dosa. Yang kedua, pengakuan dosa adalah mengakui kebodohan, ketidaktaatan kita kepada Bapa dan kemudian memuji Dia bahwa kita sudah diampuni dan diterima oleh-Nya. Jadi gini, saudara. Penganut hypergrace bukannya melarang umat mengaku dosa, enggak. Akuilah dosamu, akuilah kebodohanmu, akuilah ketidaktaatanmu. Tapi kemudian pujilah Dia bahwa kita sudah diampuni. Dengan sebuah kesadaran bahwa kasih karuniamu lebih besar dari dosa saya, jadi saya mengakuinya. Jadi kita mengaku dosa itu bukan untuk memohon pengampunan Tuhan, tetapi kita mengaku dosa justru karena kita sudah diampuni. Jadi setelah ini akan membedakannya, kita mengaku dosa bukan untuk diampuni, tetapi kita mengaku dosa karena sudah diampuni. Gampangnya begitu. Dan mereka juga beranggapan begini, kalau ada orang Kristen yang tidak memahami kasih karunia atau anugerah Tuhan itu besar, artinya kecil, biasanya orang Kristen itu juga nggak akan bisa mengaku dosa secara terbuka. Kenapa? Karena menganggap Tuhan itu ada sisi seremnya, kan begitu ya. Anugerahnya kecil, hitung-hitungan, kira-kira begitu. Dia akan enggan, ragu-ragu, dan penuh ketakutan akan hukuman. Ngaku enggak ya, ngaku enggak ya, nanti kalau ngaku aku dihukum, seakan-akan gitu gambaran Allahnya. Tetapi kalau ada orang Kristen yang menghayati hypergrace, anugerah Allah itu yang besar dan berlebihan, dia enggak akan enggan untuk mengaku. Bahkan dia akan mengaku secara jujur tanpa harus disuruh-suruh. Nah makanya kembali ke tadi yang slide sebelum ini, penganut hypergrace mengajak Anda dan saya untuk mengaku dosa, berangkatlah dari kasih karunia. Ya, lagi-lagi baliknya itu. Kalau kamu punya penghayatan kasih karunia Allah itu besar, kamu tidak akan enggan mengaku dosa. Tapi kalau kamu tidak menghayati kasih karunia itu berlimpah-limpah, kamu akan enggan mengaku dosa. Ingatlah bahwa dosamu sudah diampuni, bukan akan diampuni. Itu begitu. Yang ketiga, ketaatan. Karena ini juga dengan lensa kasih karunia, mereka ingin melawan sebuah pemahaman bahwa gini-gini. Ketaatan itu buat mereka bukanlah hal utama yang harus dikejar. Apalagi jika fokusnya adalah taat pada hukum atau peraturan tertentu. Jadi buat mereka, kalau kamu taat, tapi demi hukum atau peraturan tertentu, itu percuma. Mereka menghayati ketaatan itu adalah hasil atau dampak, bukan tujuan. Ketaatan adalah buah, bukan akar. Nanti ada penjelasannya. Jadi ketaatan adalah akar dari semua berkat Tuhan. Ini ya, dilawan kalau ada yang memahami begini. Jika kamu taat, kamu akan disayang dan diberkati Tuhan. Jika tidak taat, kamu akan dibenci dan dikutuk Tuhan. Nah, penganut hypergrace melawan pemahaman ini. Ketaatan juga tidak akan menambahkan sedikit pun kekudusan pada kita. Karena kekudusan semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Jadi saudara, penganut hypergrace juga melawan kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita taat, kita akan lebih kudus. Ya, mereka agak kritis kalau soal beginian. Nggak bisa, ya. Ketaatan itu sebetulnya nggak akan menambah atau bahkan mengurangi kekudusanmu. Nggak bisa. Karena pengudusan bukan proses setelah kita melakukan sesuatu 3 langkah itu ya sebetulnya. Tapi itu adalah proses 1 langkah dan Yesuslah langkah satu-satunya itu. Kalau kita mau dikuduskan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala
perintahku. Nah, ini dijadikan dasar buat mereka. Lihat, Yesus awal mulanya tidak minta kita langsung nurut atau taat. Tapi lihat, jikalau kamu mengasihi aku, awalnya, berangkatnya, startnya adalah kasih. Jadi, taat, nurut, itu adalah dampak dari kasih kita kepada Tuhan. Jangan dibalik. Kan begitu. Itu yang Hypergrace kritis soal itu, saudara. Nah, berikutnya, apa yang diyakini Hypergrace? Intinya bukanlah apa kamu menuruti peraturan atau hukum tertentu, tetapi apakah kamu percaya kepadanya Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah hidup orang beriman itu fokusnya bukan pada menuruti hukum tertentu, tapi fokusnya adalah pada percaya kepada Tuhan, sosok Tuhan. Kenapa? Karena begini argumentasi mereka. Bisa kok seseorang dapat menaati peraturan atau hukum tertentu namun tidak mempercayainya Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, kekhawatirannya adalah kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena dihayati agama itu adalah menuruti satu peraturan demi peraturan yang lain. Penanganan Hypergrace berbeda. Bahwa tidak. Agama itu adalah sebuah cara kita untuk punya relasi dengan Tuhan. Argumentasi mereka, seseorang tidak bisa mempercayai Tuhan dan tidak taat kepadanya. Jadi mulailah dari percaya. Kalau kita percaya, kita berserah kepadanya, ketaatan itu otomatis muncul. Tanpa perlu diusahakan, gampangnya begitu. Ketaatan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kasihnya. Nah, ini yang juga dikritisi. Ya, karena penganut Hypergrace mengatakan bahwa memang kalau kamu mau taat itu bukan karena supaya kita mendapat kasih. Karena kita sudah mendapatkan kasih Allah terlebih dahulu. Tetapi ketaatan itu adalah bukti bahwa kasihnya telah sempurna di dalam kita. Kayak tadi, kita taat bukan untuk beroleh kasih karunia, tetapi kita taat adalah karena kasih karunia Tuhan telah sempurna di dalam diri kita. Mereka hidup dalam kasih Yesus akan mempercayainya dan melakukan apa yang dikatakannya tanpa upaya sadar. Ini yang mereka hayati. Kalau orang percaya Yesus, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diingat-ingatkan. Dia akan otomatis, bahkan di luar alam sadarnya, mereka akan melakukan apa yang Yesus sampaikan. Mereka nggak butuh peraturan untuk memberitahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu saudara. Jadi, lihat, dari paling tidak 3 hal ini, soal pertobatan, pengakuan dosa, dan ketaatan, harus diakui, Hypergrace tidak sepenuhnya keliru. Terlepas ada hal-hal tertentu yang bisa kita kritisi, tetapi Hypergrace tidak sepenuhnya keliru. Bahwa ada banyak hal yang sebetulnya memang begitu seharusnya. Oleh karena itu, refleksinya begini, untuk membungkus semuanya, yang perlu diingat begini. Ini dari tanggapan saya, berdasarkan apa yang dihayati oleh Hypergrace. Terlepas semuanya tidak keliru, tetapi ada hal-hal yang berpotensi disalahpahami orang. Saya ulangi sekali lagi kalimatnya. Saya berikan ini tanggapan saya, dalam konteks walaupun memang Hypergrace itu tidak sepenuhnya keliru atau sesat, sebut saja begitu bahasa galaknya, tetapi saudara, harus diakui juga ada ajaran-ajaran tertentu dalam Hypergrace yang berpotensi disalah mengerti oleh umat. Nah, saya membungkusnya dalam refleksi sederhana ini. Yang perlu diingat, walaupun Allah kita adalah Bapa yang Maha Pengasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sempurna, garis bawahi kata sempurna. Walaupun seluruh dosa kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib, lunas ya, bukan cuma utang atau DP Yesus, enggak, lunas ya. Serta pengudusan dan pembenaran yang Kristus lakukan pada kita juga adalah sempurna. Bukan berarti 5 hal. 1, Tuhan menikmati dan membiarkan perilaku dosa kita. Jadi bukan berarti lalu ketika penebusan Allah itu maha kasih, penebusannya sempurna, pengampunannya sampai kekal, gitu ya.
Bukan berarti lalu Tuhan itu kalau di sana, surga sana, melihat kita berbuat dosa itu dia menikmati cuma ketawa ketini terus dibiarkan aja. Enggak. Kita ingat, pengampunan yang Tuhan berikan, pengudusan dan pembenaran yang diberikan kepada Anda dan saya, itu bukan berarti lalu Tuhan mau berkompromi dengan dosa. No. Tuhan benci dengan dosa. Tuhan nggak suka dengan dosa. Dosa itu mengerikan. Kan begitu. Tuhan berduka ketika ada umatnya yang jatuh dalam sikap-sikap atau perilaku-perilaku dosa tertentu. Yang menangis, saudara. Dan bukankah kita sama-sama tahu bahwa dosa Anda dan saya dibayar pakai darah Kristus. Artinya dosa bukan suatu hal yang remeh. Itu serius. Harganya darah Tuhan, kan begitu. Yang kedua, bukan berarti kalau Allah itu maha kasih, pengudusan dan pembenaran yang sempurna, lalu Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh, enggak. Memang. Nah, ini di satu sisi Tuhan terima kita apa adanya, iya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ingin kita jadi pribadi yang lebih baik. Tuhan ingin setiap hari kita itu jadi pribadi yang lebih baik. Jadi Yoel yang lebih saleh. Jadi Yoel yang lebih rajin berdoa. Jadi Yoel yang lebih sabar. Jadi Yoel yang lebih murah hati, nggak pelit. Jadi Yoel yang yang nggak emosian, kan begitu. Tuhan ingin kita terus upgrade, kayak Android itu loh di-upgrade terus. Jangan malah downgrade atau stuck gitu ya, enggak. Yang ketiga, Tuhan tidak ingin kita, bukan berarti ketika Tuhan Maha Pengasih dan Dia tahu semua apa yang kita butuhkan, Dia bahkan memberi sebelum kita meminta, kan begitu ya. Lalu bukan berarti Tuhan tidak ingin kita meminta dan memohon padanya, termasuk dalam hal pengampunan. Karena namanya orang tua, bapak itu kan pingin sesekali anaknya itu minta. Namanya orang tua itu pingin, walaupun orang tuanya ini punya banyak hal, punya segalanya. Tapi kan orang tua ini ada kalanya juga ingin kalau anaknya itu meminta sesuatu. Terlepas permintaan anaknya tidak senantiasa dikabulkan, itu masalah lain, kan begitu. Tapi mintalah. Bukan berarti lalu Tuhan Maha Tahu terus Anda nggak pernah berdoa meminta. Mintalah, nggak apa-apa. Memohonlah pengampunan walaupun saya sepakat dalam hal ini. Kita tahu bahwa pengampunan Tuhan selalu tersedia untuk umatnya. Tetaplah memohon. Makanya kalau di gereja tempat saya melayani di GKI Kebaktian Minggu, saudara, sesi atau bagian pengakuan dosa, minta pengampunan Tuhan itu tidak boleh dilewati. Karena ya Tuhan memang menunggu kita bersimpuh di hadapannya, memohon, meminta sesuatu kepadanya, termasuk pengampunan. 4. Bukan selalu berarti ketika Tuhan kasih, dia sudah membayar lunas dosa kita di atas kayu, lalu Tuhan tidak bisa marah dan tidak bisa jengkel pada sikap kita. Tuhan bisa marah, saudara. Kan begitu. Terlepas marah Tuhan, marah di dalam kasih, iya, kan begitu ya. Terlepas kejengkelan Tuhan itu, kalau Anda dan saya jengkel itu bisa terwujud dari kita orang atau mukul orang, atau mencelakai orang misalnya. Walaupun kita sadar kejengkelan Tuhan itu tidak akan sampai mencelakakan kita begitu luar biasa, enggak, ya. Tapi diingatlah bahwa Tuhan itu seseorang, dia pribadi ya. Kalau kita ngomong soal Trinitas, Allah itu kan pribadi. Allah itu bukan sesuatu, Allah itu seseorang. Allah itu bukan apa, tapi siapa. Dia pribadi. Oleh karena itu dia bisa marah. Wong Yesus aja bisa nangis, bisa lapar, bisa marah juga toh. Tuhan bisa marah dan jengkel pada sikap kita loh. Tuhan tidak apatis, Tuhan punya rasa. Anda bisa bayangkan kalau kita melakukan banyak hal yang membuat Tuhan marah dan jengkel. Ingat, Tuhan memang maha pengasih, tapi dia juga maha kuasa. Dan dia bisa mewujudkan marah dan kejengkelannya pada kita. Dalam wujud apa? Ya apapun. Yang bisa kita yakini, dia tidak akan mencelakai kita, iya. Tapi dia bisa mewujudkan amarah dan jengkelnya pada kita dalam hal apapun. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Dan yang kelima, terakhir. Karena bukan berarti lalu kita sudah diselamatkan, pengampunan Tuhan itu penuh pengudusan dan kebenarannya sempurna.
Lalu bukan berarti Tuhan itu ingin kita hidup santai-santai dan produktif. Jadi orang Kristen malas mengembangkan kita, nggak pernah pelayanan. Enggak. Tuhan nggak ingin kayak begitu. Tuhan ingin kita produktif, berkembang. Bukan hanya makin saleh, tapi makin pinter, makin cerdas, makin tahu banyak hal, makin makin bisa dibanggakan oleh orang tua dan lain sebagainya. Pelayanan ya tidak cuma itu aja, gitu ya. Pelayanannya bertumbuh, naik kelas. Masa dari 5 tahun lalu belajar main gitar bisa main cuma kunci C. 5 tahun kemudian ditanya, lo kamu bisa main gitar kunci apa? Jawabannya sama, cuma C aja kak. Lo itu tidak berkembang, kan begitu. Tuhan tidak ingin di umat yang kayak gitu. Nah, saya mengutip apa yang Dietrich Bonhoeffer sampaikan. Anugerah yang murahan. Nah, ini Anda bisa artikan sendirilah. Anugerah yang murahan adalah ketika kita berkhotbah tanpa pengampunan, tanpa pertobatan. Kita melakukan baptisan tanpa disiplin. Kita melakukan perjamuan kudus komuni tanpa pengakuan. Anugerah yang murahan itu adalah ketika kita menghayati anugerah itu tanpa disiplin, tanpa salib, dan bahkan tanpa Yesus Kristus. Jadi, saudara, Bonhoeffer mengatakan bahwa anugerah Tuhan memang luar biasa, berlimpah-limpah, tapi jangan sampai jadikan dia sebagai anugerah yang murahan. Dan pada akhirnya sebetulnya, saudara, Allah itu kan berharap kita itu mencintai dia sebagaimana dia mencintai kita. Dia curahkan cintanya itu, kalau orang Jawa bilang gerojok, berlimpah ruah. Dia juga ngarep sih, kita memberikan cinta yang sama. Makanya anugerah Allah dari atas itu harus direspon dengan respon manusia dari bawah. Sehingga ketemu cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi nyambung itu cinta Tuhan dengan cinta manusia. Dan saudara, oleh karena itu saya melihat begini. Terlepas tadi saya sudah menyampaikan tanggapan saya, gitu ya. Saya melihat Hyper Grace memang bukan sebuah ajaran yang sempurna. Tapi Hyper Grace mengingatkan Anda dan saya akan keunikan dan bahkan jantung dari kekristenan, yaitu kasih karunia. Seringkali kita lupa akan keunikan ini yang tidak dimiliki oleh mungkin agama lain. Makanya di awal tadi saya mengatakan Hyper Grace itu melawan agama perbuatan. Kalau agama lain, kepercayaan lain, masuk surga, beroleh keselamatan, ada prasyaratnya mesti melakukan sesuatu. Kita enggak. Kita diberi begitu saja, free, gratis, tanpa kita harus melakukan apa-apa bahkan. Itulah namanya kasih karunia. Oke, saudara, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Maaf, agak molor sedikit waktunya. Semoga bisa menjadi berkat untuk setiap kita. Demikian dari saya. Tuhan memberkati. Saya matikan dulu ya. Saya kembalikan ke Liturgos. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, halo. Oh, oke. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanan firman-Nya. Kami mengundang Pak Pendeta untuk memimpin doa penutup. Oke, mari kita berdoa, saudara. Tuhan, biarlah pada hari ini kami kembali boleh mengingat bahwa kami punya Allah yang Maha Kasih, yang memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada kami. Tetapi biarlah kami juga boleh merespon kasih karunia itu dengan baik, tidak menyalahgunakannya, apalagi mengabaikannya, Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus boleh hidup dalam terang keselamatan Tuhan, dan setiap sikap dan perilaku kami lakukan di bawah juga terang kasih karunia Tuhan. Kami yakin bahwa kami dicintai Tuhan,
Kami yakin bahwa kasih-Mu tetap ada bagi kami. Tetapi biarlah kami juga memastikan kasih kami ada untuk Tuhan. Dan hati kami juga kami peruntukkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, itu tadi adalah sesi doa dan firman kita. Bagi teman-teman dan kakak-kakak yang mungkin masih ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini, eh, jangan khawatir soalnya kita ada buka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya silahkan nyalain mic-nya atau jika malu-malu bisa juga chat di tempat yang disediakan. Nanti aku bacain kalau ingin Selamat sore. sore. Tentunya saya mau terima kasih untuk pemaparannya dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin bertanya dua hal terkait yang sudah disampaikan oleh Kak Yoel tadi. Yang pertama mau bertanya, tadi kan tentang Hypergrace ini sempat Kak Yoel menekan bahwa Hypergrace ini menekankan bahwa penebusan Tuhan itu sudah sempurna baik untuk dosa masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Nah, yang mungkin sedikit menjadi pertanyaan saya lalu bagaimana Hypergrace ini memandang konteks gereja, Kak? Jadi kayak misalkan kita dalam kita tahu kalau menurut pemahaman kita kan gereja itu tempat persekutuan orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan dan di mana kita saling bertumbuh di dalamnya. Dan apakah Hypergrace itu menurut Hypergrace karena kasih Allah itu melimpah jadi kita nggak perlu di dalam gereja, nggak perlu dengerin firman lagi atau gimana gitu, Kak? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang ketaatan tuh, Kak, ya. Jadi kan memang di satu sisi kan Hypergrace itu poinnya memulai akarnya jadi Hypergrace itu awal dari karunia atau pengampunan Allah kepada kita. Tapi sedikit mau sharing, Kak. Maaf lagi. Maaf, putus-putus, saya tidak menangkap sepenuhnya. Halo? Ya. Iya. Ya, silakan. Oh ya. Untuk yang pertama tadi jelas, Kak? Jelas. Kalau yang pertama jelas. Oh ya. Oke, sorry, yang kedua tadi ada gangguan di sinyal sedikit. Yang kedua gini, Kak, tapi bukankah dalam keseharian kita, Kak, misalkan kita mau mentaati firman Tuhan itu sometimes itu kita nggak ngerti dulu, Kak. Maksudnya kita tahu kasih Allah itu melimpah, kita tahu kasih Allah itu begitu baik dalam kita, tapi kadang-kadang dalam konteks keseharian itu kadang-kadang kita harus taat dulu baru bisa mengerti kan, enggak? Tuhan sama kayak seperti mungkin Abraham ya dalam perjalanannya itu kan dia tidak tahu akan dapat anak Ishak gitu, tapi dia belajar untuk taat gitu. Nah, maksudnya sometimes ya kita udah paham kasih Allah itu melimpah, itu dasar kita dan kita memang itu esensi awal dari Kristen, tapi ya bukankah dalam keseharian kita harus taat dulu baru bisa kita mengerti rencana Allah dan setelah lihat ke belakang ya ternyata memang kasih Allah itu memang begitu besar. Itu sih, Kak. Oke, terima kasih. Siapa ini? Rekan Yuda Kawi ya namanya. Oke.
Ini saya jawab dulu atau dikumpulin dulu yang tanya-tanya, Pak Moderator? Bisa dijawab dulu kok, nggak apa-apa. Oke. Kalau yang pertama, penebusan itu sudah sempurna memang. Dan kita menghayati karena kita sudah ditebus, kita adalah umat yang dikuduskan. Lalu kita, orang-orang yang dikuduskan ini kan berkumpul di kumpulan orang percaya itu disebut gereja, kan gitu ya. Nah, menurut Hypergrace apa nggak perlu ke gereja dengan firman Tuhan, gitu ya? Saya malah sepengetahuan saya mencoba mempelajari Hypergrace tidak pernah menyinggung soal nggak perlu ke gereja dan nggak perlu dengar firman Tuhan, gitu ya. Saya nggak pernah tahu ada anjuran begitu. Tapi kalau saya menduga ya pasti perlu ya, karena mereka juga logikanya bagaimana mungkin mereka bisa mengenal kasih karunia Allah itu kalau tidak melalui sebuah pengajaran tertentu. Dan bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Allah. Nah, makanya salah satu cara paling efektif adalah ya melalui Alkitab, toh. Bahwa melalui Alkitab kita bisa mengenal sosok Allah dengan segala kasih dan kebaikannya. Nah, Alkitab dikupas di mana? Ya, di gereja. Salah satunya di gedung gereja. Itu kalau gereja mau kita identikan secara sempit, gedung ya. Padahal kan kita sama-sama tahu gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. Jadi harusnya ya tetap perlu ke gereja. Tetap perlu dengar firman. Bahkan tadi kan si bukunya Ellis kasih judul tentang Hypergrace Gospel, Injil kan gitu, berita baik. Ya, itu kan sebetulnya juga firman, berita baik Injil yang memang perlu didengar. Jadi itu sih sekilas menurut saya itu, karena yaitu saya tidak pernah tahu Hypergrace tidak perlu ke gereja dan tidak perlu firman Tuhan, ya enggak ya. Apalagi perlu mereka juga menekankan soal salib Kristus, mengaku percaya kepada Kristus. Pengakuan percaya itu secara bukan secara struktural, secara lembaga dimungkinkan itu di dalam institusi gereja, di dalam baptisan atau CD, pengakuan percaya, mengaku percaya kan begitu. Jadi fungsi gereja tetap ada menurut saya. Yang kedua, kan ada orang yang dulu, nurut dulu, baru nanti belakangan ngerti, oh ternyata Tuhan mengasihiku. Ya memang bisa begitu. Cuma memang justru ini yang Hypergrace tidak bersepakat, bahwa ini tidak ideal, terlepas realistisnya banyak yang begitu. Kan begitu. Justru Hypergrace menawarkan sebuah konsep bahwa ketaatan itu pondasinya adalah merasakan dan merespon cinta Tuhan. Itu dulu. Jadi pondasinya diharapkan ini bayangkan Anda semua sudah menikah dan punya anak. Kalau Anda jadi orang tua, Anda suka yang mana? Anak Anda nurut pada Anda karena kasihnya kepada Anda. Ya udahlah, aku nurut karena aku sayang mama. Aku di masa pandemi ini karena pembantu rumah tangga di PHK dia nggak kuat bayar. Ya mulai hari ini aku mau bantu nyapu ngepel di rumah. Loh kenapa? Ya karena aku sayang mama. Aku kasihan aja ngelihat mama nyapu ngepel rumah 5 lantai sendirian, gitu ya, kasihan, gitu ya, misalnya begitu. Atau Anda jadi orang tua senang anak Anda melakukan dan taat kepada Anda bukan karena kasih. Apa? Macam-macam. Tapi yang pasti bukan karena kasih. Karena mungkin apa? Takut? Karena mungkin iming-iming? Ya apa ya, sebut aja sendiri, yang pasti bukan karena cinta Anda, bukan karena cintanya kepada Anda. Nah, jadi kalau ditanyain saya, loh Pak, kalau ada anak yang kayak begitu gimana ya? Ya enggak berdosa sih, tapi enggak ideal kan gitu ya. Apalagi kalau ada anak nurut,
mau nyapu, mau ngepel karena apa? Supaya malamnya diajak jalan-jalan sama orang tuanya, ya boleh-boleh aja. Tapi hypergrace rasa itu nggak ideal. Harusnya ketaatan kita itu atas dasar kasih, kan begitu. Bukan karena hal yang lain. Nah, justru itu Mas Yuda, gitu ya, itu yang digugat oleh hypergrace. Idealisme memang. Makanya tadi saya katakan bahwa hypergrace ini memang mereka bermain di tataran idealis. Idealnya begitu. Terlepas fakta di lapangan mungkin agak berbeda, mereka nggak menyalahkan itu kok. Tapi yang pasti mereka memberitahu Anda dan saya idealnya begitu. Jangan sampai ada seseorang menikahi kita karena takut pada kita, misalnya begitu ya. Jangan sampai ada seseorang menikahi kita bukan karena cinta pada kita, tapi karena kita naiknya apa Toyota Fortuner, gitu ya. Jangan sampai ada orang menikahi kita karena mungkin orang tua kita miliarder yang sudah stroke dan punya riwayat gagal jantung, gitu ya. Ya jangan sampai begitu, gitu ya. Mengharap warisan kan nggak suka semua, nggak enak semua maksud saya. Oke, itu dari saya. Terima kasih, Mas Yuda. Apakah dari ada lagi yang ingin bertanya? Halo, selamat sore, selamat malam. Malam. Sebelumnya makasih banget buat Pendeta Koyowel atas firmannya. Saya ada satu pertanyaan. Jadi kan dari poin yang tadi disampaikan itu kan bahwa kasih karunia Tuhan ini sangat penting banget bagi kita. Pertanyaannya saya, gimana mengimplementasikan dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa terus merasakan kasih Allah selain kita yakin percaya sama Tuhan Yesus dan juga agar kita bisa mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan dan melakukan segala sesuatunya itu dengan poin karena kita mengasihi Tuhan. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Kesia ya ini ya? Saya dengar suaranya nggak ada wajahnya. Oke. Gimana caranya kita terus sadar, terus tahu dan sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Intinya begitu kira-kira, Kesia? Iya, dan merasakan kasih Allah terus-menerus gitu. Oke, intinya di kata sadar ya, sadar merasakan ya. Oke. Kesia sudah punya pacar belum? Kesia. Ada. Kesia sudah punya pacar belum? Dulu ada kok. Aku nggak tanya dulu. Rasanya kamu masih kepahitan ya. Berarti sekarang kan nggak punya ya? Iya, iya benar. Oke. Nah, Kesia, pertanyaannya sama. Dulu ketika kamu punya pacar, gimana caramu tahu kalau pacarmu cinta kamu? Gimana caranya kamu sadar bahwa pacarmu itu cinta sama kamu? Gimana cara ceknya? Kerasa dari hal yang dilakukan? Yes, contohnya. Apa ya? Wah, pantesan kamu putusin dia. Oh, iya. Perhatian. Apa lagi ya? Kamu pernah diberi sesuatu nggak sama dia? Pernah. Pernah. Sering? Enggak tahu, lupa. Oh, sudah dilupakan. Ya, mantan memang paling baik dilupakan. Nah, jadi caranya sama, guys ya. Gimana caranya supaya kita itu tetap terjaga, kan begitu ya, tidak lengah, supaya tetap sadar bahwa kita itu punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Ya, salah satu caranya dan menurut saya menjadi cara yang paling efektif adalah dengan melihat karyanya kepada kita.
apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Salah satunya ya, ketika kita mengingat, nah ini yang juga ditawarkan hyper grace, bahwa lihatlah salib Kristus. Makanya kalau setiap kali kita ke gereja, di gereja biasanya akan ada satu simbol paling kuat kekristenan, salib. Kenapa? Kok salib itu harus di depan dan di altar? Jadi semua orang bisa lihat. Sebetulnya itu juga untuk mengingatkan Anda dan saya, kita datang ke gereja atas dasar apa? Atas dasar kasih Tuhan, karena di atas kayu salib itu darah Tuhan tercurah, mati, nyawanya diserahkan untuk Anda dan saya. Jadi dengan mencoba untuk senantiasa mengingat itu, kita seharusnya tahu bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kok lagi uang atau materi, nyawa aja dikasih. Bukankah tidak ada yang lebih berharga ketimbang nyawa? Makanya guys ya, nanti kalau kamu dapat pacar lagi, dan saya doakan, salah satunya kalau kamu ingin tahu seberapa cintanya dia kepadamu, mintalah nyawanya. Kalau dikasih, dia sayang banget sama kamu. Ya itu aja dari saya. Jadi ya, rasakan aja kebaikan Tuhan. Di Alkitab kita bisa baca. Makanya sebenarnya salah satu fungsi kenapa kok kita harus terus hidup bersekutu, ikut persekutuan kayak begini, PA kayak begini. Karena ini adalah sebuah cara untuk mengingatkan Anda dan saya bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang menyertai dan menjaga kita. Kita perlu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Tuhan ingin kita menjadi lebih baik, disiplin rohani, rajin ke gereja, rajin dengan firman Tuhan, baca saat teduh, berdoa. Ini salah satu cara kekristenan untuk senantiasa mengingatkan Anda dan saya. Karena kita tahu, manusia mudah lupa. Nah, jadi itu dari saya. Sederhananya begitu. Kalau kamu lupa, kalau kamu merasa Tuhan tidak lagi mengasihimu misalnya, kalau kamu berada di dalam sebuah persekutuan, kamu punya teman-teman yang akan mensupportmu dan mengingatkanmu bahwa enggak, Tuhan masih mengasihimu. Jadi itu pentingnya komunitas. Dan saya berharap CMF boleh menjadi komunitas yang seperti itu. Komunitas yang mengingatkan rekannya ketika mungkin rekannya mulai terhilang dari Tuhan, gitu ya, mulai merasa Tuhan saya aku enggak ya, walaupun bentuknya pertanyaan itu sudah bahaya, saudara. Makanya harus segera dikeroyok orang-orang yang punya pertanyaan seperti itu. Itu guys ya dari saya. Terima kasih. Kita buka satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo. Halo. Iya. Sebelumnya thank you buat Ko Yoel yang udah menyampaikan firman-nya. Saya mau tanya. Jadi kan tadi kan pengajaran Hyper Grace ini kan kayak ada memegang teguh kayak beberapa ayat Alkitab gitu kan. Nah, tapi kan Alkitab sendiri kan isinya bukan cuma ayat-ayat yang dipegang teguh itu, kayak ada hukum-hukum Allah, ada perintah-perintah Allah. Sedangkan Hyper Grace tadi bilangnya kayak nggak mau kalau manusia tuh ditakut-takutin kayak hidup di bawah perintah gitu ya. Nah itu apakah artinya orang-orang yang memegang teguh pengajaran Hyper Grace ini, mereka itu nggak berpegang teguh sepenuhnya kepada Alkitab gitu? Apa cuma berpegang teguh pada ayat-ayat yang mereka yakini teguh? Itu sih. Makasih. Unike, oke. Orang-orang pengikut Hyper Grace pasti akan tetap berpegang pada Alkitab. Tapi mereka melihat, jadi begini, ada juga yang saya bahas malam hari ini ya, yang terkait problematika teologis tadi.
Ada juga tuduhan bahwa orang-orang penganut hypergrace tidak percaya pada Taurat dan mengabaikan perjanjian lama. Mereka cuma pegangannya sama Injil, ya benar gitu. Enggak. Orang-orang penganut hypergrace tetap percaya dan memegang Alkitab secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu, iya. Terlepas dalam ajarannya mereka menitik beratkan pada kasih karunia, iya. Nah, cuma mereka menghayati bahwa ini mereka tidak akan memperlakukan Alkitab sebagai KUHP, gampangannya begitu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pidana. Mereka tidak akan memperlakukan Alkitab sebagai buku peraturan yang harus mereka lakukan. Tidak. Tapi mereka akan memperlakukan Alkitab sebagaimana mereka menghayati bahwa Alkitab adalah sebagai sebuah media bagi umat untuk mengenal kasih karunia Allah yang berlimpah itu. Nah, kalau kita sudah mengenal sosok kasih Allah yang melimpah, khususnya yang klimaksnya di dalam Yesus Kristus, maka kita diharapkan untuk juga bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu banyak. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa mentaati perintah Tuhan itu sebetulnya juga penganut hypergrace tidak mengabaikan itu. Orang Kristen yang baik haruslah orang Kristen yang taat pada perintah Allah, pada keinginan Tuhan. Tapi ada tapinya. Taatnya pondasinya cinta, bukan karena iming-iming berkat, bukan karena ancaman hukuman. Nah, jadi itu Yunike. Semoga jawaban saya sesuai dengan yang kau tanyakan ya. Terima kasih Ko Yoel. Sama-sama. Oke, karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan ke ibadah kita selanjutnya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ko Yoel karena sudah bersedia memimpin firman dan sesi Q&A kita pada hari ini. Terima kasih, Ko. Sama-sama. Nah, berhubungan dengan tema kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dengan judul Amazing Grace.